Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kasih yang ada di samping saya, mereka Bapak Bupati, Bapak Melati, Bapak Alfir, Bapak Camat, Bapak Alam, Ibu Kades, Bani, beserta sekresnya, Ibu Destin, dan serta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Ibu Dika, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan redistribusi tanah, khususnya pada kawasan tugas tambang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rapat evaluasi pelaksanaan redistribusi tanah bekas tambang pada hari ini. Kegiatan ini memiliki signifikansi strategis, mengingat karakteristik lahan bekas tambang yang berbeda dengan lahan pada umumnya, baik dari aspek kondisi fisik tanah, kelayakan pemanfaatan, maupun aspek sosial ekonomi masyarakat penerima. Pelaksanaan redistribusi tanah pada kawasan bekas tambang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada aspek realisasi aset, tapi juga menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk upaya rehabilitasi lahan, peningkatan produktivitas, serta pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kita menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan kualitas lahan, kesiapan pemanfaatan oleh masyarakat, hingga aspek koordinasi lintas sektor yang terus optimal. Oleh karena itu, rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi secara menyeluruh terhadap capaian dan kendala yang dihadapi. Kita perlu mengidentifikasi secara objektif sejauh mana program ini telah memberikan manfaat, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar distribusi dana bekas tambang tidak hanya berhenti pada tahap pembagian lahan, tetapi benar-benar mampu menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi, termasuk dengan sektor terkait seperti lingkungan hidup dan pertanian, guna memastikan bahwa pemanfaatan lahan bekas tambang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini di lapangan. Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta rapat untuk berkontribusi serta aktif dan konstruktif dalam forum ini. Semoga melalui evaluasi yang kita lakukan, pelaksanaan distribusi tanah khususnya pada kawasan bekas tambang dapat semakin optimal, tepat sasaran dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa bidang? Kok kan udah dibagi? Ada selanjutnya itu mengenai laporan evaluasi budaya distribusi tanah dan evaluasi budaya distribusi tanah membuat distribusi tanah sidang dan berikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camat, Kades,
Selanjutnya yaitu masuki tahap yang pertama, saya akan melakukan evaluasi terhadap persiapan kegiatan distribusi tanah. Mengingat kegiatan distribusi tanah ini waktunya cukup singkat, maka penyebabkan kegiatan distribusi tanah ini tidak maksimal, sehingga terdapat banyak kendala. Salah satu kendalanya yaitu kami memikirkan bagaimana caranya supaya tanah bekas tambang itu dapat dimanfaatkan kembali dengan baik. Karena tanah bekas tambang itu memerlukan penanganan yang khusus agar dapat difungsikan secara optimal. Selanjutnya, evaluasi pada tahap penyelenggaraan distribusi tanah, yaitu masih terdapat masyarakat yang belum memahami kegiatan distribusi tanah secara memadai, sehingga pemahaman masyarakat pada tahap pelaksanaan di lapangan masih rendah. Kadang masyarakat itu tidak mengerti kita sedang melakukan kegiatan apa. Kadang mereka masih banyak pertanyaan karena mereka belum paham atau belum mengetahui informasi sosialisasi tentang distribusi tanah. Ini untuk menurut saya ini hal yang paling penting, yaitu evaluasi ketentuan dan perbedaan. Pada awalnya memang dalam persiapan itu untuk pengukuran bidang tanah itu ditargetkan sebanyak 60 bidang. Akan tetapi realisasinya di lapangan kami hanya mendapatkan 50 bidang karena mungkin dari beberapa faktor. Salah satunya banyak masyarakat yang tidak mengetahui masih belum mengetahui batas antar bidang masing-masing dan waktu yang mepet. Karena mengingat tanah bekas tambang itu belum dilakukan reklamasi, sehingga untuk melakukan pengukuran itu cukup susah karena mereka bentuknya kolak-kolak. Jadi mohon maaf untuk target ini tidak jadi terpenuhi karena hanya bisa mengukur 50 bidang. Lalu evaluasi yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu pada tahap sidang gugus tugas reforma agraria. Dalam tahap ini terdapat kesenjangan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program BPA, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Lalu masing-masing instansi itu masih memiliki interpretasi yang berbeda terhadap tujuan dan mekanisme pelaksanaan program, yang mengakibatkan ketidakselarasan dalam penetapan prioritas dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, adanya ketidakharmonisan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan operasional, meliputi keterlambatan proses administrasi, duplikasi tugas, serta adanya efektivitas pencapaian target program. Selanjutnya, evaluasi penerbitan sertifikat hak atas tanah. Terjadinya keterlambatan dalam proses penerbitan disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, pemahaman, maupun mekanisme pelaksanaan di antara pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelancaran terhadap administrasi dan pengambilan keputusan, sehingga proses penerbitan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta peningkatan prosedur kerja agar proses penerbitan selanjutnya dapat berlangsung secara lebih efektif, tertib, dan tepat. Berikut output dari kegiatan redistribusi tanah yang sudah kami lakukan. Ini merupakan peta rencana tata ruang dan wilayah objek redistribusi tanah. Jadi untuk peta kegiatan redistribusi tanah ini sudah dilaksanakan lokasinya sesuai dengan RT/RW yang sudah dibuat. Jadi memang kami memilih lokasi yang sesuai RT/RW merupakan kawasan peruntukan pertambangan. Selanjutnya yaitu peta status tanah, pelaksanaan kegiatan reforma redistribusi tanah ini dilaksanakan pada tanah negara. Selanjutnya peta penggunaan tanah memang untuk kegiatan redistribusi tanah ini memang dilakukan pada wilayah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dan terakhir yaitu peta bidang tanah. Kami memiliki melakukan pengukuran 50 bidang tanah
keseluruhan, pelaksanaan kegiatan distribusi tanah bekas tambang Kecamatan Kini, Kabupaten Melati, Provinsi Batubara masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, mulai dari tidak tercapainya target pengukuran bidang tanah hingga masih rendahnya pemahaman warga terhadap kegiatan medis akibat kurang optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di lapangan. Selain itu, sempitnya waktu yang tersedia dalam pemilihan lokasi medis berdampak pada kurang maksimalnya persiapan kegiatan, khususnya terkait pemanfaatan tanah bekas tambang yang sulit untuk difungsikan kembali. Ketidakharmonisan antar instansi dalam pelaksanaan sidang DPRA untuk menghambat jalannya kegiatan dan proses penerbitan sertifikat pun mengalami keterlambatan akibat adanya perbedaan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, peningkatan kualitas sosialisasi kepada masyarakat, serta perencanaan waktu yang lebih matang agar pelaksanaan kegiatan medis ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang ditetapkan. Sekian pemaparan evaluasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu juga Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pertanyaan kami di episode. Bapak Bupati mungkin akan menyampaikan tanggapan. Bapak Bupati. Terima kasih untuk ibu-ibu dari kantor BPN. Mungkin saya terima kasihnya gara-gara dengan program sertifikat restitusi ini tanah di kabupaten itu yang habis dari tanah tambang itu dapat disertifikatkan. Kalau tidak ada program seperti ini, tanah-tanah itu mungkin terlantar. Betul Bapak Camat? Betul Pak. Terus yang kedua, saya pun juga memohon maaf, mungkin hasil dari proyek dari pusat pun tidak maksimal gara-gara ada kendala yang tidak terlalu premier. Selanjutnya, mungkin ada tanyaan, kan di desa itu kan terdapat ada beberapa aset kami seperti kantor desa, puskesmas, sekolah juga. Apakah bisa untuk proyek kedepannya dari pihak kantor BPN ini bisa membantu untuk mensertifikasi aset-aset kami. Kalau misalnya butuh apa-apa terkait list-list yang dibutuhkan, mungkin Bapak Camat bisa ikut membantu. Itu Bapak Camat? Oke. Siapa? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Langsung dijawab dulu saja. Langsung dijawab atau langsung dijawab? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik Bapak Bupati. Memang pada prinsipnya program redistribusi tanah difokuskan hanya untuk masyarakat, khususnya petani atau masyarakat yang belum memiliki lahan atau kekurangan lahan. Hal ini karena tujuan reforma agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan penguasaan tanah. Sementara itu, Pak, aset milik pemerintah daerah maupun desa tidak termasuk objek redistribusi tanah karena merupakan bagian dari aset negara atau daerah yang penggunaannya sudah ditetapkan untuk kepentingan umum atau penyelenggaraan pemerintah. Namun, pensertifikatan aset Pemda atau Pemdes tetap bisa dilakukan melalui program lain, Pak. Misalnya, tahun depan kami membuat program PTSL di desa ini. Mungkin Bapak bisa itu membuat bisnisnya tanah Pemda atau Pemdes di mana saja yang ini didaftarkan untuk kegiatan PTSL. Jadi untuk kegiatan redistribusi tanah ini memang difokuskan untuk masyarakat dan untuk tanah Pemda atau aset Pemda bisa diikutkan pada program lain, misalnya program BMN atau PTSL. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak Bupati, Sukakan Kantor Pertanahan. Saya ingin menyoroti tentang pelaksanaan ini.
mengevaluasi juga. Entah sudah berkoordinasi dengan Ibu Kades atau belum sebelumnya, tapi saya melihat untuk program redistribusi tanah ini, saya melihat dari daftar nominatif itu terlihat ngaco. Bisa coba dilihat di petanya. Ya, cukup. Ini kan bekas tambang, difokuskan untuk masyarakat yang petani atau belum punya tanah. Sedangkan ini kan bekas tambang, Ibu. Bahkan kita tidak bisa melakukan pengolahan secara langsung. Saya yang seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa program ini dilaksanakan secara tergesa-gesa. Saya tidak tahu ini daftar nominatifnya ini dapat dari mana. Tiba-tiba sudah ada petanya seperti itu, terus nama-namanya juga sudah ada. Padahal di beberapa nama sudah saya sampaikan kemarin waktu sidang PPL bahwa nama-nama tersebut itu tidak ada di masyarakat kami, daftar masyarakat kami. Ini perlu menjadi catatan untuk kantor pertanahan untuk lebih berkoordinasi lagi, dan untuk seluruh koordinasi-koordinasi yang sudah dilakukan tolong dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diobrolkan sebelumnya. Kita mau lihat untuk bekas tambang ini saja, kita nggak tahu ini untuk apa kedepannya. Untuk pertanian juga belum bisa, untuk permukiman jauh dari kampung terdekat. Mungkin saya tidak tahu ya, atau ada program atau seperti apa lanjutan nanti dari kantor pertanahan untuk tindak lanjut setelah distribusi tanah X kawasan tambang ini. Begitu. Terima kasih. Wadah, ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari pemerintah desa, kami tidak langsung mengisi di lapangan terkait pelaksanaan redistribusi tanah ini. Dari yang kami lihat, pelaksanaan program ini memang sudah berjalan, namun masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pada tahap persiapan, kami melihat bahwa waktu yang relatif singkat berdampak pada kesiapan kegiatan yang belum maksimal, terutama karena kondisi tanah ini merupakan bekas tambang yang memang memerlukan penanganan khusus. Apalagi ini terkait untuk penggunaannya ke pertanian. Pada tahap kedua juga, menurut kami pelaksanaan belum sepenuhnya efektif, sehingga masih ada masyarakat yang belum benar-benar paham terkait program ini secara utuh. Untuk pengumpulan dan pemetaan, kami juga mencermati bahwa target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, sehingga hal ini perlu menjadi evaluasi yang lebih mendalam. Dalam sidang PTRA, koordinasi antar instansi memang sudah berjalan, namun kami masih melihat adanya perbedaan pemahaman yang berdampak pada kurangnya optimalnya pelaksanaan di lapangan. Dan pada tahap penerbitan sertifikat, meskipun telah memberikan kepastian hukum, menurut kami harusnya masih perlu percepatan dan penataan agar manfaatnya lebih terasa dan tidak tertunda. Di lapangan, kami juga melihat bahwa masyarakat yang sudah menerima tanah belum sepenuhnya mampu memanfaatkan tanahnya secara produktif. Jadi, kedepannya kami menekankan bahwa program ini tidak cukup hanya berhenti pada pembagian tanah, tetapi harus diikuti dengan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Terima kasih. Sesuai, terima kasih ya. Ada ya. Iya, sesuai. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya selaku sekretaris desa kemarin sempat mengikuti langsung turun ke lapangan terkait dengan pengumpulan data juridisnya. Pada saat pengumpulan data juridis itu terdapat banyak miskomunikasi dengan masyarakat desa. Jadi banyak data-data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang.
mungkin dari namanya itu sudah ada nama yang berbeda dengan yang terdaftar di Dukcapil dan lain-lain. Untuk hal-hal seperti itu, ada hal yang ingin saya tanyakan jika nanti sertifikat itu sudah terbit dan banyak data-data administrasi itu yang masih terdapat kesalahan, nanti langkah yang diambil itu seperti apa untuk perbaikannya jika memang sertifikatnya itu sudah terbit. Jadi mungkin dari Ibu Hakan atau Ibu Kasih bisa memberikan tanggapannya untuk masyarakat ini, karena melihat kemarin kondisinya itu masih banyak terdapat kesalahan administrasi dalam pengumpulan data. Mungkin sekian. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Kasih, Ibu Hakan, dan mohon izin Bapak Bupati, Bapak Camat, Sekretaris dan Ibu Sekdes. Saya perwakilan dari masyarakat kebetulan memiliki tanggapan dan satu pertanyaan. Tanggapannya itu setelah tadi saya melihat beberapa tanggapan juga dari Pak Jabat dari Bupati sampai Sekdes, mungkin satu kekurangan yang bisa saya simpulkan yaitu kurang koordinasi, baik itu kantor pertanahan dengan kantor desa, dengan Pak Camat juga, dengan Pak Bupati juga mengenai timeline waktunya, karena kami kemarin juga sempat mendapatkan perubahan jadwal, baik itu dari sosialisasi penyuluhan ataupun pembagian mungkin begitu. Kemudian terdapat administrasi juga, jadi pada saat kemarin saya atau beberapa warga sebelumnya juga itu terdapat kekurangan berkas, dan dari pihak kelurahan atau pihak desa itu menyarankan untuk bertanya kepada camat, karena itu ranahnya camat, dan itu membuat kami yang sedikit kebingungan. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi antara bagian kecamatan dan bagian kepala desa gitu. Kemudian pertanyaan dan saran dari saya sebagai warga masyarakat Ibu mengenai tugas kapal ini, dan kami sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Kami ingin dibimbing selanjutnya bagaimana untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah tersebut, karena hal ini berkaitan dengan bekas tanah tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pak Camat dari Bu Kades. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan Ibu Sekdes terlebih dahulu. Apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat, apabila terjadi kesalahan setelah penerbitan sertifikat, misalnya ada kesalahan nama, luas atau data lainnya, hal tersebut dapat diperbaiki di kantor pertanahan melalui mekanisme yang ada di kantor pertanahan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pembentulan data dengan melampirkan dokumen pendukung yang benar. Selanjutnya, dari kami pihak ASEAN akan melakukan verifikasi dan validasi sebelum melakukan perbaikan atau pergantian penerbitan sertifikat pengganti. Jadi, saran saya kepada masyarakat tidak perlu khawatir apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan sertifikat, karena kekeliruan itu dapat kami perbaiki dan gratis. Jadi tidak perlu ada rasa khawatir. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Mika selaku perwakilan masyarakat. Apakah ada perbandingan setelah terbitnya SHT? Jawabannya ada. Bahwa kegiatan reforma agraria itu tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat saja atau penataan aset saja, tetapi juga adanya penataan akses. Penataan akses bertujuan agar tanah yang sudah diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan kolektif. Bentuknya bisa berupa penanggulangan usaha, akses permodalan, pelatihan, maupun dukungan pemasaran. Hal ini penting mengingat hasil evaluasi kami masih terdapat kendala dalam pemanfaatan lahan, terutama pada kondisi tanah bekas tambang. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan ada sinergi antar instansi melalui GTRA untuk mendukung masyarakat agar benar-benar merasakan manfaat ekonomi dan dari tanah tersebut. Mohon izin Pak Camat ingin menanggapi Ya. untuk
sudah diserahkan kembali menjadi tanah negara. Jadi mohon maaf Bapak Bupati, sebenarnya untuk kegiatan reklamasi ini sudah di kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi mungkin saran dari kami adalah Pak, dari Bapak Bupati berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat Pak untuk melakukan. Gimana? Maksud saya dengan pemerintah ini Pak, anak buahnya misalnya dari PUPR, Dinas Pertanian dan lain-lain untuk melakukan reklamasi. Setelah adanya reklamasi nanti baru ada perbaikan kesuburan tanahnya Pak, sehingga nanti tanah bekas tambang itu baru bisa digunakan kembali. Ada tanggapan Pak? Tanggapan. Ya, terima kasih Ibu-ibu dari BPN. Mungkin saya bisa menjelaskan kembali terkait reklamasi. Reklamasi itu kan memang ada peraturan dari Kementerian SDM. Kami cuma bisa mengawasi dan terkait mengontrolnya itu dari Kementerian SDM. Terkait perusahaannya yang tepat tanggung jawab terkait reklamasi, mungkin dari masyarakatnya bisa membawa ranah ini ke kejaksaan untuk bisa diteliti lebih lanjut, dan selanjutnya mungkin dari ibu-ibu BPN ini bisa memberi program pemberdayaan bagi masyarakat kami yang terkena dampak dari hasil tambang ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Bapak Bupati, Bapak Camat, Ibu Kades, Ibu Sekdes, dan Ibu masyarakat. Tanggapan yang sangat bagus dan cukup membuat kami evaluasi dari pihak BPN sendiri. Semoga kegiatan kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Ibu. Jangan terlalu terburu-buru kalau punya program ya. Tolong dikoordinasikan dengan lebih matang lagi. Ini kesannya tergesa-gesa ini. Oh, mohon maaf Pak, memang karena sebenarnya kegiatan ini kan awalnya bukan redistribusi tanah Pak. Jadi maaf kalau memang belum maksimal persiapan kami Pak. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Hadirin kami hormati, ibarat kepada saya, jika nanti kita dapat situasi dari